Insyaallah setelahnya kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan, di mana dalam Islam ada 12 bulan. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan juga bulan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan syahrullah? Kenapa dikatakan Rajab adalah bulannya Allah? Karena di saat itulah manusia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, kita bersyukur kepada Allah, ajaran daripada kakek-kakek kita, guru-guru kita masih dilaksanakan sampai saat ini. Di masjid-masjid setiap selesai sholat maghrib masih membaca dengan Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Setelah maghrib baca itu, setelah subuh baca itu. Di bulan Rajab setelah itu memperbanyak istighfar. Ini semua diajarkan oleh guru-guru kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ini masih kita jalankan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab bulannya Allah, di mana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama di zaman dahulu, salafun saleh, ketika mereka meninjau daripada bulan Rajab, mereka memperbanyak istighfar, melakukan banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Di antaranya puasa di bulan Rajab, lalu juga iktikaf di dalam masjid, beristighfar, duduk bersama orang-orang soleh, datang ke majlis-majlis zikir, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh guru-guru kita. Atas kemana kita pada saat bulan Rajab? Betapa banyak anak-anak muda di saat bulan Rajab ini mereka menyia-nyiakan waktunya. Bukan yang mereka bertobat, bukan yang mereka beristighfar kepada Allah, bukan yang mereka mengingat akan dosa yang dilakukannya, malah dia menambah akan dosanya. Maka ini tugas kita, wahai para hadirin hadirat. Kita yang sudah mendapatkan ilmu ini, kita berikan kepada mereka. Kita tegaskan kepada mereka bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai para hadirin hadirat, kita semua sering berbuat dosa. Di antara kita ini pasti berbuat dosa, walaupun secara zahir, secara terlihat kita melakukan ibadah, kita melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Tapi lihat batin kita, apakah masih ada rasa dengki dalam hati kita? Apakah ada rasa dalam diri kita tidak ingin membantu teman-teman muslim kita? Kita wahai para hadirin hadirat bermaksiat di siang dan malam harinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa? Wahai hambaku, sesungguhnya engkau semua telah berbuat dosa, telah bermaksiat dan di siang dan malam harinya kepadaku. Bil laili wan nahar, di malam hari dan juga siang harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka bertobatlah kepadaku, memohon ampunlah kepadaku, maka akan kumaafkan dan akan kuampuni kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam hadis qudsinya.
kita melakukan maksiat zahir wal batin, maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan bulan Rajab ini, kesempatan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama di antaranya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Kitab Risalatul Jami'ah, beliau adalah salah satu murid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sering kita baca, kita kenal Ratib Al-Haddad. Bisa di masjid kita sering baca. Ini muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan bahwasanya selain kita beriman, mengimani bahwasanya kita percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya juga kepada para nabi dan rasul, kita pun harus percaya sama namanya hal ihwal. Apa itu hal ihwal? Di antaranya kematian, alam barzakh, alam mahsyar. Kita percaya sama namanya itu. Sehingga apa? Di saat kita mempercayai itu semua, kita yakin setelah ini kita bakal apa? Bakal dihisab. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengukur berapa dosa kita, seberapa banyak amal kebaikan kita. Ada alam barzakh, alam mahsyar, dan seterusnya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, di saat banyak anak-anak muda di luar sana berbuat dosa, beritahu mereka, nasihati mereka, pasti di antara itu mereka semua akan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga di bulan Rajab ini terjadi daripada salah satu peristiwa yang besar dan maknanya ini sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana pada saat peristiwa ini banyak sekali orang-orang yang ketika itu ia beriman kepada Allah dan ketika itu ia murtad, keluar dari agama Islam, karena mereka menerima daripada Isra wal Mi'raj dengan akal logikanya saja. Maka yang pertama kali menerima daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu artinya adalah bapak-bapak, Bakar artinya pagi-pagi, As-Siddiq yaitu yang mempercayai, percaya, dipercayai. Artinya apa? Orang bapak-bapak yang pada pagi harinya pertama kali percaya bahwasanya ada yang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di saat banyak sekali sahabat dari Nabi Muhammad SAW keluar dari Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq paling terdepan, meyakini bahwasanya adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lain dengan orang-orang yang ada pada saat itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka tidak meyakini bahwasanya adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad dari Makkah lalu jual ke Masjidil Aqsa, lalu bisa ke langit, dari langit ke Masjidil Aqsa lagi ke Makkah dalam waktu yang sangat singkat. Mana mungkin, kata mereka. Sedangkan di zaman dahulu kendaraan cuma ada unta, cuma ada kuda. Sedangkan Nabi pada saat itu naik buruk dan kecepatannya luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke atas langit. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan bahwasanya inilah kekuasaan dari kami.